Nah, tanda tangan yang seperti ini tuh mengindikasikan adanya optimisme, di mana penulis memiliki rasa percaya diri tuh yang cukup baik, tidak mudah menyerah, dan sering melihat segala sesuatu itu ya dari sisi positifnya. Halo, selamat datang di channel Grafologi Indonesia. Kali ini bersama saya, Dila. Tanda tangan, salah satu yang paling sering ditanyakan maknanya dalam grafologi. Nah, tanda tangan ini sebenarnya adalah tulisan tangan yang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai bukti dari identitas mereka. Nah, karena aturan pembuatan penulisan tanda tangan ini yang lebih bebas, tidak seajak tulisan tangan, bentuk tanda tangan ini pun seringnya lebih beragam ya, baik dari bentuk, posisi, ukuran, tekanan, hingga sampai ke ornamen-ornamennya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna dari salah satu ornamen pada tanda tangan ini, yaitu pemberian garis di bawah tanda tangan. Kalau kita perhatikan, garis di bawah tanda tangan pun ada macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang garisnya double, ada yang menanjak, ada yang garisnya pendek, dan bentuk-bentuk lainnya. Yuk kita cek maknanya masing-masing. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita ingatkan kembali ya, kalau dalam menganalisa tanda tangan ini, kita tidak bisa menyimpulkan hanya dari satu tanda saja. Tetap harus dikombinasikan dengan tanda-tanda lain. Kalau tidak, nanti hasilnya ya jadinya analisanya itu fragmental. Untuk hasil yang lebih akurat, kita harus mengkombinasikan berbagai tanda yang muncul dalam tulisan atau tanda tangan, dan kemudian kita dinamikakan, gitu. Oke, kembali ke topik utama kita. Secara umum, garis di bawah tanda tangan itu menunjukkan self-reliance, yaitu tanda orang yang mandiri, senang mengerjakan sesuatu itu sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Orangnya tuh tidak suka bergantung kepada orang lain. Namun, nggak jarang juga nih, garis di bawah tanda tangan ini memiliki berbagai variasi bentuk. Nah, masing-masing variasi ini pun bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, nanti bisa ya sambil cek di tanda tangannya masing-masing. Yuk kita lihat. Pertama nih, ada tanda tangan dengan garisnya yang panjang dan memanjang ke atas. Nah, tanda tangan yang seperti ini tuh mengindikasikan adanya optimisme, di mana penulis memiliki rasa percaya diri tuh yang cukup baik, tidak mudah menyerah, dan sering melihat segala sesuatu itu ya dari sisi positifnya. Penulis juga merupakan seorang yang memiliki tekad penuh dalam mencapai impian dan cita-citanya, sehingga dia akan sering memberikan usahanya yang terbaik gitu dalam melaksanakan segala sesuatunya. Lalu, ada lagi tanda tangan dengan garis yang panjang yang disertai dengan tekanan yang cukup kuat. Jadi, dia set gitu. Ketika nulis itu ditekan dengan kuat. Nah, tanda-tanda seperti ini itu menunjukkan seorang yang memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan aktivitasnya atau ketika mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi, di sisi lain, tanda ini juga bisa menunjukkan indikasi dari agresivitas, di mana penulis cenderung kurang bisa mengontrol emosinya dengan baik. Nah, gitu. Nah, ada juga nih tanda dengan tanda tangan di bawahnya yang pendek dan tipis, jadi tekanan tuh ringan gitu, cuma gitu doang. Nah, tanda seperti ini tuh mengindikasikan keramahan. Penulisnya merupakan orang yang murah hati, mudah bergaul dengan siapapun tanpa memandang status sosial, serta ya itu tadi orangnya rendah hati. Tapi di sisi lain justru tanda ini juga menggambarkan adanya kebutuhan diri dari penulis untuk mendapatkan motivasi atau dorongan dari lingkungan sosialnya. Jadi dia tuh butuh dimotivasi, butuh didorong dulu gitu. Nah, selanjutnya ada juga tanda tangan yang garisnya itu dibuat 2 kali. Jadi double gitu. Set, atau malah bisa lebih, 3 kali, 1, 2, 3 gitu. Nah, tanda-tanda seperti ini tuh menggambarkan adanya keinginan dari penulis untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. Dia tuh sering ingin menjadi pusat perhatian dan ingin diakui keberadaannya. Lalu berikutnya, ada juga tanda tangan dengan garis yang unik di bawahnya. Garisnya itu ada hook yang cukup besar di awal dan di akhirnya. Jadi kayak gini, melengkung gini. Nah, tanda seperti ini tuh menunjukkan bahwa penulis memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu yang belum dia miliki. Bisa dalam bentuk materi seperti uang dan barang, atau misalnya prestasi berupa pangkat, status, dan sebagainya. Nah, pada kondisi yang ekstrim, tanda ini tuh bisa menjadi indikasi dari sikap seseorang yang posesif. Nah, nanti coba dicek ya. Oke.
Nah, terakhir ada tanda tangan dengan double cross di garisnya atau garis vertikal, terus ada garis 2 kali tek ini kayak gitu. Nah, tanda seperti ini tuh mengindikasikan orang yang money oriented, di mana penulis sangat berorientasi pada hal-hal yang berkaitan dengan materi, seperti uang, aset, atau benda, dan sebagainya. Nah, penulis ini juga memiliki pandangan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu harus didasari karena faktor uang. Jadi kasarnya hitung-hitungan lah ya. Gitu. Oke, itu dia beberapa tanda grafologi untuk mengenal karakter seseorang dari tanda tangannya. Gimana? Apakah ada salah satu tanda di atas pada tulisan tangan Anda? Atau mungkin pada tangan teman, keluarga, atau pasangan Anda? Ada nggak ketemunya tanda yang mana nih? Nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya sih masih banyak ya tanda-tanda yang bisa kita analisa maknanya, baik dari tulisan tangan maupun tanda tangan. Nah, kalau Anda pengen untuk mempelajarinya dengan lebih dalam, lebih mendetail, dan sistematis, ya salah satu caranya adalah bisa dengan mengikuti kursus. Tapi, pastikan ya, lembaga kursusnya itu nggak yang abal-abal. Nah, salah satu lembaga yang bisa Anda kunjungi adalah Lembaga Kursus Grafologi Indonesia yang resmi terdaftar di bawah Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk informasi lebih lengkapnya bisa kunjungi websitenya di www.grafologiindonesia.com atau cek link di deskripsi di bawah. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita kali ini. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, boleh di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye!